Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswanto, Kepala Desa Dawan. Akan sedikit memberi gambaran umum tentang Desa Dawan, di mana Dawan itu terletak di wilayah barat Kota Lama Banyumas yang mempunyai wilayah 11 RT, 3 RW dan 2 kadus, dan mempunyai banyak penduduk kurang lebih 2.200-an. Dan di Dawan sendiri ada beberapa potensi desa yang sangat luar biasa dan bisa dikembangkan sebagai desa wisata religius, di mana di sana telah dikemas kegiatan tahunan, yaitu kita beri nama Kali Bening Kultur Heritage, yang dimana di sana adalah sebuah kegiatan sebagai penjamasan benda-benda pusaka yang ada di Museum Kali Bening, dan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Dan di samping itu di Dawan juga bisa dijadikan ataupun sebagai desa wisata religius, karena di Dawan banyak sekali makam-makam para bupati yang dimakamkan di wilayah makam Desa Dawan. Di antaranya itu makam Bupati Joko Kaiman. Beliau adalah Bupati Banyumas pertama, dan dilakukan ziarah bersama oleh para pimpinan di Kabupaten Banyumas, dari bupati hingga ke jajaran anggota DPRD, melakukan ziarah bersama di hari jadi Kabupaten Banyumas. Di Gumul Kali Bening, Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Di sini ada Museum Kali Bening ataupun Museum Benda Pusaka dan Sejarah. Terus ada juga makam Kali Bening, dan juga ada sumur Kali Bening. Demikian juga ada adat budaya yang berada di sini. Untuk kegiatan adat budaya yang ada di Kali Bening ini itu meliputi jamasan pusaka, itu juga rutin. Ada juga semacam bersih makam, itu setahun 2 kali, itu juga rutin. Dan juga yang lain lagi itu ada suran, itu juga rutin. Kegiatan yang rutin dan ini sedang akan dilakukan sebenarnya adalah kegiatan jamas pusaka, namun di dalamnya kita berusaha untuk membuat packaging di situ supaya kegiatan tersebut itu lebih menarik dan lebih berdampak kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang kami namakan adalah Kali Bening Culture Heritage. Yang menjadi penggerak untuk kegiatan tersebut adalah dari pemerintah Desa Dawan dan juga Koh Darwis Kusuma Tirta Bangsa, yang notabene-nya adalah Darwis yang berada di Desa Dawan, yang mana kita berusaha untuk mengaktifkan dan juga supaya anak-anak muda itu menjadi anak muda yang produktif. Keuntungan dengan adanya acara Kali Bening Culture Heritage ini memang supaya kita semua ataupun pada umumnya itu warga masyarakat Desa Dawan, itu yang pertama adalah untuk supaya mereka itu lebih peduli dengan adanya adat budaya. Yang kedua itu adalah kekompakan warga masyarakat. Yang selanjutnya adalah yang berdampak ke ekonomi masyarakat, karena dalam event Kali Bening Culture Heritage ini otomatis mengundang banyak audiens ataupun banyak massa di situ, dan seluruh warga masyarakat akan memanfaatkan momen tersebut itu untuk berdagang.
yang berdagang bukan hanya dari warga masyarakat Desa Dawan saja, bahkan dari luar Desa Dawan ataupun luar masyarakat Kecamatan Banyumas pun ikut di situ ikut terlibat dan juga ikut mengambil manfaat dari adanya acara Kali Kuning Cultural Heritage ini. Dan juga keuntungan yang lain itu maka desa Rumput Kali Bening Desa Dawan ini otomatis akan lebih terangkat ataupun lebih dikenal di warga masyarakat luar Desa Dawan itu secara skala kecil, bahkan Banyumas dan Indonesia, dan mungkin juga nantinya ke luar negeri. Kita berusaha untuk membuat suatu inovasi bagaimana caranya supaya kegiatan rutin seperti Jamas Pusaka ini yang memang sudah kita laksanakan itu seperti biasa, namun itu efek ataupun manfaatnya itu kami nilai itu kurang ada gregetnya, dan manfaat ataupun yang bisa diambil oleh masyarakat itu masih kami lihat masih agak kurang. Maka dari itu kami dari pemerintah desa dan juga dari Kopdarwis Kusuma Tita Parsa berusaha untuk bagaimana caranya kegiatan yang rutin seperti Jamas Pusaka ini untuk bisa menjadi kegiatan yang akhirnya akan berdampak ekonomi masyarakat dan akan mengangkat Kali Bening Desa Dawan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Itu tujuan kami di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rumah tangga yang saya cintai, nama saya Ibu Maftuhatul Khairiyah. Saya dari PKK Randegan. Nama kelompok pembuatan keset itu Dania Indah. Saya dari PKK Desa Randegan mulai membuat keset tahun 2013. Pada pelatihan, alhamdulillah saya sekarang sudah membuat seperti ini. Kita sebagai ibu rumah tangga di rumah jangan suka nganggur. Marilah kita berkreasi. Yang pertama kita membuat keset di rumah sambil ini ngomong anak-anak ya. Alhamdulillah saya membuat pengrajin keset saya dari Randegan. Saya dari tahun 2013 membuat keset dari kain perca. Pembuatannya sangat mudah. Pertama kita beli kain perca di konveksi. Terus setelah itu kita pisah-pisah antar warna. Setelah kita pisah-pisah antar warna, terus kita potong-potong kecil-kecil sesuai dengan ukuran. Kita mau yang bagaimana, 6 cm atau 7 cm itu tergantung selera. Kalau saya membuatnya 6 cm panjangnya, kalau lebarnya tidak harus, karena kain perca itu tidak semua sama. Setelah kita potong-potong, kita ganda dan kita jahit. Setelah kita jahit, kita bikin pola. Setelah kita bikin pola di kain dasar, langsung kita tempelin. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah dari tetangga sudah bisa membeli. Setelah itu saya lewat saudara-saudara sudah saya
itu ada yang saya kasih jadi untuk apa ya, untuk iklan. Terus alhamdulillah sudah semua kira-kira ya tetangga saya udah punya lah. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah ke supermarket. Dan saya ucapkan kepada pemerintahan Desa Randegan, alhamdulillah saya bisa seperti ini dari pelatihan pemerintahan Desa Randegan yang mengadakan, dan alhamdulillah sekarang saya sukses jadi seperti ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berjalan dan sekarang saya masuk ke supermarket. Jadi hari-hari saya tidak pernah longgar. Selalu sibuk dengan ini kreasi dan pekerjaan tangan saya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang mau bikin, silakan. Kalau mau belajar ke rumah saya boleh di Randegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai merintis kerajinan beduk mulai dari tahun 1999. Sejak tahun 2010 saya mulai membantu mengerjakan beduk di sini. Karena beduk ini sangat berkualitas dan bersuara nyaring. Yang nempel di tembok atau dinding ya. Ini ada popnya di sini, ada kasih kembang. Ini nggak kelihatan nanti. Jadi apa inovasinya? Program inovasi desa bertujuan agar desa dapat berinovasi yang bisa memajukan desa, dan inovasi tersebut dialokasikan dari dana desa. Program inovasi desa mengembangkan 3 potensi yang bisa dikembangkan. Potensi tersebut yaitu potensi ekonomi lokal, potensi kewirausahaan, potensi sumber daya manusia, dan potensi infrastruktur desa. Harapannya dengan program inovasi desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Salah satu kegiatan inovasi yang sudah berjalan dan dikembangkan oleh Bapak Wicaksono, warga desa Dukuwaluh, Dusun Dampit, RT 1 RW 7, yaitu pemanfaatan limbah kayu. Kegiatan ini dimulai awal tahun 2000 sampai dengan sekarang. Adapun hasil produksi dari pemanfaatan limbah kayu yaitu berupa nampan, tempat tisu, tempat pensil, asbak, kotak obat, mainan anak, serta miniatur mainan anak. Pemasarannya sudah meliputi kota-kota besar di Jawa. Semoga dengan contoh Bapak Wicaksono ini, masyarakat bisa mengoptimalkan potensi lokal desa, serta bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat dan kesejahteraan tercapai. Tim pelaksana program inovasi desa TPID Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas mengajak pemerintahan desa di Kecamatan Kembaran khususnya dan Kabupaten Banyumas umumnya untuk memanfaatkan dana desa lebih berkelanjutan
sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan kayu pinus tapi ini campuran, ada sana kelingnya, ada mahoninya, ada macam paling-palingnya. Nanti juga dikasih pinggiran kayak gini kan. Nah ini masih dengan ini besar ini. Sampai berapa Pak? Berapa? 40-an. Sudah finishing ya, sudah jadi. Sudah jadi ya. Salam inovasi. Selamat datang pada para peserta Bursa Inovasi Desa Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Berikut ini akan kami tayangkan video dokumentasi pompa air tenaga matahari atau biasa kita sebut solar cell dari Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati. Indonesia sebagai negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama. Namun, ketersediaan air yang tidak merata di setiap daerah menghambat produktivitas hasil pertanian, termasuk Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati. Berawal dari kesulitan air untuk pertanian, pemerintah desa menginisiasi program pompa air tenaga surya. Sebelum ada solar cell, kondisi yang hanya bergantung pada musim hujan mengakibatkan petani di desa ini tidak bisa maksimal dalam panennya. Penggunaan solar cell dirasa tepat karena tidak tergantung dengan suplai listrik dari PLN. Pompa air tenaga surya ini umumnya bekerja tanpa baterai dan bekerja menggunakan sinar matahari. Sangat cocok untuk daerah yang tidak terjangkau listrik PLN. Menurut Prayitno, kepala dusun di Desa Kaliurip, cara kerja pompa air tenaga surya adalah menggunakan panel surya. Panel surya adalah alat yang mengubah tenaga surya menjadi tenaga listrik. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya diubah menjadi energi listrik dengan arus arah dan kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air tenaga surya. Pendistribusian air menggunakan hidran. Ada 5 hidran yang digunakan. Para petani dijadwalkan secara bergiliran untuk penggunaan air hidran ini. Lahan yang sudah terairi melalui pompa air solar cell ini baru sekitar 10 hektar dari 20 hektar yang ditargetkan.
Kedepan, Pemdes Kaliurip berencana akan membuat penampungan air agar manfaat dari pompa air ini bisa menjangkau penerima manfaat secara lebih luas dan lebih menyeluruh. Dengan adanya pompa air tenaga surya ini, petani di Desa Kaliurip berhasil meningkatkan produktivitas pertaniannya. Dari yang biasanya panen setahun sekali, dengan adanya hidran ini, dalam setahun petani bisa 2 kali panen. Tidak hanya padi, mereka bisa bercocok tanam palawija, sayur, jagung, dan beberapa komoditi lainnya. Untuk pengelolaan pompa air solar cell ini, kelompok tani di Desa Kaliurip lah yang mengatur distribusi dan pengendalian air. Sekian. Saya Susi Haryanti, PLT Kepala Desa Tambiran, Kecamatan Sumangge, Kabupaten Banyumas, akan menceritakan mengenai asal-usul dan juga asal mula batik lurik, anggaran dari dana desa untuk beberapa kegiatan untuk meningkatkan pelatihan, karena kemarin pelatihan dari Disperindakob masih sangat kurang kami rasa, sehingga untuk ke depan secara bertahap dari tahun ke tahun kita akan terus menganggarkan sehingga istilahnya sekarang kita sudah memiliki embrio, sehingga untuk ke depan kita akan terus mengembangkan dengan cara mendanai, yaitu dari dana desa.